Halo, kembali lagi sama gua Putra Usaha. Hari ini gua bakalan kasih kalian ilmu daging lagi sob. Dimana gua bakalan bongkar post pro dari pembuatan kompro kampus Politeknik Caltech Riau yang kemarin gua produksi. Dimana untuk produksinya, bagaimana suka dukanya, proses produksinya, gua udah bongkar kepada kalian kemarin di vlog sebelumnya ya. Yang belum nonton, tonton dulu. Kali ini gua bakalan tunjukin timeline editingnya sob. Apa aja poin-poin pentingnya? Mungkin bisa menjadi informasi penting buat kalian yang pengen buat iklan profesional. Oke, sebelum kita masuk ke timeline editingnya, gue ingin memberikan informasi penting menurut gue buat teman-teman yang masih pemula, bahwa untuk membuat sebuah video yang bagus, khususnya di iklan misalnya, atau mungkin film gitu ya, kita harus melewati 3 tahap penting, dimana praproduksi, dimana kita menyiapkan story-nya, konsepnya, lalu mungkin juga naskah atau storyboard atau juga dengan mood board seperti itu. Setelah konsep kita matengin, baru kita masuk ke syuting atau produksi, bermodalkan tentu dengan naskah dan konsep yang sudah kita matengin tadi, baru produksi, jangan dibalik, oke? Setelah itu baru setelah selesai produksi, setelah syuting, baru kita post pro atau nanti fase menjadikan video ini master, dan salah satu di post pro adalah editing, seperti itu. Nah, ini yang menurut gue banyak teman-teman pemula lewatkan, dimana biasanya masih banyak yang kalau mau buat video itu melupakan tentang story, konsep, atau storyboard dan naskah misalnya, dimana mereka yang penting ngambil footage sebanyak-banyaknya, lalu nanti diakali editing. Ini menurut gue adalah kesalahan fatal yang membuat kalian tidak akan pernah maju, karena video yang baik bukan karena editing yang luar biasa, bukan, karena editor itu adalah tukang poles menurut gue, membuat sebuah footage yang bagus menjadi semakin bagus, seperti itu. Dan sedikit informasi buat kalian bahwa 3 bulan sebelum produksi, bahkan saya sudah terbayangkan seperti apa hasil editing kompro Politeknik Caltech Riau ini. 3 bulan sebelum produksi, yang arti kata belum syuting sekalipun, dimana di otaknya gue ini sudah kebayang hasilnya akan seperti apa, bagaimana editingnya, apa aja nanti efeknya, misalnya maskingnya, speed rampingnya, itu sudah ada di otak. Apa yang kalian tonton di kompro Politeknik Caltech Riau itu bahkan berarti berbulan-bulan sebelum editing atau berbulan-bulan sebelum proses produksi itu sudah terbayang itu hasilnya. Nah, ini yang harus kalian pelajari. Oke, jadi jangan dibalik. Jangan membuat sebuah produksi itu udah ambil shoot sebanyak-banyaknya nanti diakali editing. Salah. Karena kalau pada saat produksinya sudah salah, konsepnya salah, maka nanti di editingnya tuh pasti bakalan banyak menemukan, ya kok gini ngambilnya, ya nggak ketemu nih scene 1, scene 2, scene 3-nya gitu. Nah, menghindari itu semua, konsep yang lebih baik, yaitu tadi. 3 tahap ini tidak boleh kalian lewati. Oke? Itu tips dan trik buat kalian, penting banget menurut gua. Sekarang kita masuk ke proses editingnya. Gua edit ini di Adobe Premiere Pro. Oke, gua ngedit ini di Adobe Premiere Pro. Kita masuk ke Premiere Pro. Seperti kalian lihat, inilah dia timelinenya. Seperti kalian bisa lihat, wow, kayak lumayan rame ya. Sepertinya seolah-olah rame sekali. Padahal menurut gua ini sangat simple sekali, teman-teman. Perhatikan sebenarnya tentu pada bagian area footage-nya aja. Di bagian area footage-nya ini kalau kalian perhatikan nggak terlalu rame. Yang rame justru cuma di audio. Nah, ini dia. Oke, nanti gua akan bedah beberapa poin penting yang mungkin bisa jadi masukan buat kalian. Dimana yang paling mahal menurut gua adalah sebuah konsep. Editingnya menurut gua yang gua buat ini sangat-sangat simple, sangat sederhana. Hanya banyak menggunakan teknik masking untuk sebagai transisi dan juga speed ramping. Nah, seperti di awal, kalian lihat di mana video ini, gua agak kecil dikit audionya, bentar ya. Oke. Politeknik Caltech Riau. Oke. Di awal video ini kalian bisa lihat di mana ya, ini cuma footage biasa. Lalu dimasuk. Di situ gue memang sengaja membelikan split screen.
Nah, memang dari awal gue banyak ambil beberapa b-roll konsep tentang Kota Pekanbaru untuk sebagai b-roll di awal ini. Dan sesuai dengan storyboard yang gue buat atau naskah yang gue buat, gue akan membuat beberapa angle kampus ini sembari nanti ada voice over mahasiswa yang menjelaskan tentang kampus ini. Makanya untuk b-rollnya di sini sangat banyak banget gue ngambil. Kita syuting di sini kurang lebih ada 3 minggu gue ada di Pekanbaru untuk mengambil b-roll ini. Nah, seandainya pada saat syuting ini gue tidak membayangkan berapa butuh banyak b-roll, maka pasti akan kebanyakan kurang. Dan sesuai kalian dengarkan dialog yang keluar dari mulut si voice over atau artisnya utamanya ini, footage-nya itu harus sesuai sehingga setiap b-roll ini diambil dengan niat konsep. Dan untuk editingnya kalian bisa lihat cuman biasa saja, hanya teknik speed ramping. Gue akan tunjukin speed ramping ini kepada kalian. Nah, seperti itu, hanya speed ramping. Lalu ya udah, tanpa ada memberikan efek yang rumit, hanya b-roll biasa. Dan ya itu ada sedikit efek cahaya api seperti itu, dan selebihnya ada split screen seperti itu. Untuk split screen gue bahkan sudah ngasih kalian tutorialnya. Oke, segampang itu sob, nggak ada yang rumit. Oke, itu dia. Lalu bagaimana dengan mungkin poin yang paling penting dari video ini? Menurut gua editingnya ini itu yang paling harus difikirkan adalah speed rampingnya malah dan maskingnya. Dimana gua memang membuat konsep video ini adalah banyak one shot, banyak sekali one shot. Kurang lebih di sini ada 7 ruangan yang semuanya one shot. Nah, teknik one shot ini kenapa harus one shot? Karena gue pengen buat kompro yang berbeda di Indonesia, oke? Mungkin bisa dibilang ini kompro yang perdana di Indonesia seperti ini. Kompro kampus yang dibuat sangat modern, remaja, lalu juga banyak movement gimbalnya, dan juga untuk mendapatkan untuk mendapatkan suasana perpindahan room 1 ke room 2 ke room 3 tanpa ada jeda rasanya. Maka gue menggunakan teknik one shot plus dengan masking seperti ini. Seperti kalian bisa rasakan, ya ini adalah speed ramping, kalian bisa lihat speed ramping. Dan untuk melakukan perpindahan, misalnya di saat scene ruangan ruangan las seperti itu, dimana untuk perpindahan ke room berikutnya gue gunakan masking. Lalu nanti di ruangan telekomunikasi itu juga hanya menggunakan teknik speed ramping dan masking. Hampir semua room-room ini untuk melakukan perpindahan kebanyakan menggunakan hanya teknik speed ramping dan masking. Nggak menggunakan VFX yang rumit dan semua, tidak. Ini semuanya 100% bisa dibilang lah ya. Itu semuanya hanya di Adobe Premiere Pro saja. Tidak ada After Effects. Gitu. Untuk After Effects gue cuman ngambil untuk motion blur-nya aja. Untuk mendapatkan pada saat speed rampingnya motion blur-nya lebih hidup, ya gue akhirnya menggunakan After Effects. Hanya untuk itu. Selebihnya 100% bisa dibilang semuanya hanya di Adobe Premiere Pro. Nggak menggunakan VFX yang wow, tidak. Karena menurut gue ini semua hanya membutuhkan editing yang tidak rumit, tidak perlu yang rame, riweuh gitu kalau orang Sunda gitu ya. Yang membuat mungkin malah jadi nggak asik. Cukup dengan sedikit sentuhan-sentuhan transisi, hanya masking, speed ramping, dan menurut gue udah oke banget. Selebihnya apa ya? Untuk memberikan suasana hidup sebenarnya adalah tergantung artisnya menurut gue. Suara voice overnya dari Zafran yang menurut gue oke banget, Yohan yang bagus banget. Lalu yang paling gue latih sebenarnya di sini adalah artisnya. Artisnya tuh harus bisa membuat suasana hidup. Enjoy, santai, remaja banget, itu poin paling penting. Secara editing kalian bisa lihat, gak ada hal yang rumit menurut gua. Mungkin yang paling rame terkesan sini cuman adalah sound effect. Ya, sound effect ini sangat penting. Misalnya nih, kita dengarkan seandainya beberapa sound effect seperti mesin las atau mungkin suara listrik gua matikan, maka hilang langsung feel-nya seperti ini. Sekarang coba yang kita berikan suara sound effect-nya, maka jauh lebih hidup suaranya. Seperti ini.
Oke, seperti kalian bisa lihat, sebenarnya timeline editingnya gue yakin kalian semua mungkin bisa seperti yang gue lakukan gitu. Nggak rumit, nggak susah, nggak repot. Karena yang paling kuat menurut gue dari produksi Kompro Polytechnic Caltech ini adalah konsep. Sebelum kita lanjutkan membedah editing produksi Kompro Polytechnic Caltech Riau ini, gue ingin memberikan sedikit informasi kepada kalian tentang salah satu gear andalan gue, dimana ini menurut gue sangat penting ya. Apalagi gue adalah seorang videomaker hobi banget traveling, dimana jadwal gue cukup padat juga. Kadang gue bisa bulan ini misalnya di Makassar, 2 minggu kemudian tiba-tiba ke kemarin Sumatera Barat, lalu hanya dalam 3 hari tiba-tiba udah di Pekanbaru, Palembang, Padang misalnya gitu ya. Dimana gue sangat mobile sekali, berpindah-pindah, dan itu gue membutuhkan sebuah laptop yang menurut gue kecil tapi powerful dia. Nah, itu penting sekali. Dan gue perkenalkan laptop andalan gue untuk traveling, yaitu Lenovo Yoga Slim 7i Pro OLED. Laptop ini memiliki ukuran yang sangat kecil dan sangat tipis sekali. Memiliki layar berukuran 14 inch, monitor yang sudah mendukung teknologi Samsung E4 OLED dengan resolusi 2,8K ini pasti memanjakan mata kalian deh. Layarnya enak dan teduh banget untuk dilihat. Jernih, tajam, dan nggak bikin pusing waktu lama-lama kita melihat monitornya. Apalagi Yoga Slim 7i Pro OLED ini sudah mendukung 100% sRGB 400 nit, yang artinya buat kita editor jelas ini berguna banget sob. Dimana akurasi warna hasil editing kalian nantinya waktu kalian pindahkan misalnya ke smartphone, ke TV, atau ke device lainnya, hasilnya pasti tetap sama. Didukung dengan prosesor Intel Core i7 11370H generasi ke-11 dan RAM 16GB, dan juga memiliki 2 VGA sob, Intel Iris Xe serta Nvidia GeForce MX 450. Ajib banget. Laptop ini enak banget buat ngedit-ngedit video karya gua. Apalagi kalau cuma buat Filmora atau Photoshop. Sepele banget deh buat Lenovo Yoga Slim 7i Pro OLED ini. Oh iya, di pembeliannya nanti kalian sudah diberikan Microsoft Office Home and Student 2019 yang asli dan original yang berlaku seumur hidup. Pada laptop ini telah ditanamkan teknologi yang canggih banget sob yang disebut oleh Lenovo Smart AI. Yang mana kalian tinggal buka aplikasi Glance Mira Matrix pada laptop ini, maka ada beberapa fitur menarik yang bisa kalian gunakan. Salah satunya laptop ini bisa mengenali wajah kalian, sehingga saat kalian membuka laptop, secara otomatis laptop akan aktif dan mengenali wajah kalian, lalu membuka kunci untuk masuk ke dalam Windows. Jadi kalian nggak perlu capek-capek lagi deh ngetik-ngetik password untuk login. Dan juga kalian bisa membuat mode private pada laptop ini. Apabila ada orang lain nih di belakang kalian mencoba mengintip kegiatan kalian pada laptop, secara otomatis layar akan blur. Jadi buat kalian nggak suka kerjaannya diintip-intip orang lain, fitur ini membantu sekali. Dan apabila kalian pergi meninggalkan laptop, maka layar akan berubah menjadi blur. Dan bila kalian kembali ke depan laptop, maka layar akan kembali normal. Oke, kita lanjut lagi bedah editing dari Kompro Kampus Polytechnic Caltech Riau ini. Dimana seperti yang gue jelaskan tadi kepada kalian, secara editing sebenarnya tidak terlalu rumit. Hanya banyak menggunakan teknik masking dan juga speed ramping seperti itu. Tapi ada beberapa poin menurut gue penting untuk kalian memahami, di mana sound effect itu adalah hal yang paling penting juga, karena soundnya tentu salah satunya datang dari sound effect. Bagaimana kita memberikan detail-detail yang ada di video seperti tadi, dimana seperti mungkin efek whoosh pada saat speed ramping, atau mungkin pada saat tadi ada las ya, maka suara mesin las, suara cipratan api. Lalu juga pada saat itu misalnya tadi di ruang komputer, suara ketikan komputer, detail-detail seperti itu memang harus kalian berikan. Kalau tidak, maka garing dia. Lalu berikutnya perhatikan di sini. Kalian bisa lihat tidak ada adjustment layer, yang mana gua color gradingnya satu per satu. Kalau di sini ada berapa ratus footage, maka 200 footage misalnya atau 150 footage di dalam timeline ini, maka satu demi satu harus kalian color grading, karena tiap momen tuh nggak pernah sama. Contohnya di sini pada saat di ruangan las, maka nuansanya sengaja gue buat dark gelap gitu ya kan. Tapi pada saat misalnya di ruangan perpustakaan, apa mungkin dibuat gelap. Kalau seandainya menggunakan satu grading untuk semua footage, maka ini nggak akan nyambung. Di ruangan
Misalnya di ruangan perpustakaan tadi dibuat jadi dark, kan mati suasananya. Ini menurut gue yang harus juga teman-teman pahami dalam sebuah produksi video profesional khususnya. Tiap momen tuh nggak akan pernah sama karakternya. Jadi harus di grading sesuai dengan momen, sesuai dengan emosi ceritanya, dan juga ya satu demi satu. Jangan adjustment layer tempel semua, kasih loot jadi semua. Makanya menurut gue adalah ya konyol. Itu adalah tindakan menurut gua membodohi diri kalian karena kalian tidak pernah belajar akhirnya bagaimana mengenali tentang warna seperti itu. Oke, ini penting banget sob. Ini benar-benar sangat penting. Setiap gua buat konten itu memiliki nilai positif buat kalian, mendapatkan informasi ilmu buat kalian. Oke. Mungkin segitu aja dari gua buat kalian dan semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di vlog gua lainnya.